Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahar Majid dengan NIM S1A1220773, jurusan Teknik Sipil, Prodi Teknik Sipil Umum. Video ini merupakan usaha dalam menyelesaikan tugas dari mata kuliah Sistem Rekayasa Sipil, di mana dalam video berikut saya akan menjelaskan apa-apa yang saya pahami, apa-apa yang saya ketahui tentang apa itu Sistem Rekayasa Sipil. Pertama-tama, sebelum kita melangkah terlalu jauh soal pembahasan sistem rekayasa sipil, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu sistem rekayasa sipil. Jadi, sistem rekayasa sipil adalah suatu disiplin ilmu dan praktik teknik yang berkaitan dengan perencanaan, perancangan, konstruksi, dan pemeliharaan struktur sipil. Dalam hal ini, struktur sipil mencakup berbagai elemen seperti jembatan, gedung, jalan, bendungan, lapangan terbang, dan lain sebagainya. Sistem ini memainkan peran penting dalam mengembangkan infrastruktur yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari dan perkembangan ekonomi suatu wilayah. Setelah tadi kita mengetahui definisi dari sistem rekayasa sipil, sekarang kita akan mencari tahu apa sebenarnya peran dari sistem rekayasa sipil. Jadi, sistem rekayasa sipil memiliki peran yang sangat krusial dalam pembangunan infrastruktur dalam suatu wilayah atau negara. Mengapa perannya ini sangat krusial? Karena perannya mencakup berbagai aspek yang mencerminkan pentingnya disiplin ini dalam mencakup kehidupan sehari-hari, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, peran yang pertama dari sistem rekayasa sipil adalah perencanaan infrastruktur. Sistem rekayasa sipil memainkan peran utama dalam tahap perencanaan. Ini mencakup identifikasi kebutuhan, analisis situs, dan penentuan desain yang optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik, melangkah ke peran yang kedua, yaitu perancangan struktur. Rekayasa sipil bertanggung jawab atas perancangan struktur bangunan, jembatan, jalan, dan fasilitas lainnya. Ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip teknik untuk memastikan kekuatan, stabilitas, dan daya tahan struktur. Setelah perancangan struktur, kita melangkah ke peran selanjutnya, yaitu konstruksi infrastruktur. Sistem rekayasa sipil juga memiliki salah satu peran utama, yaitu mengawasi konstruksi infrastruktur. Hal ini termasuk pengelolaan sumber daya, manajemen proyek, dan pemastian bahwa konstruksi dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Peran selanjutnya dari sistem rekayasa sipil adalah pemilihan material yang tepat. Sistem rekayasa sipil mempertimbangkan karakteristik material konstruksi seperti beton, baja, dan bahan-bahan lainnya. Pemilihan material yang tepat penting untuk memastikan kekuatan dan ketahanan dari struktur itu sendiri. Setelah pemilihan material yang tepat, peran selanjutnya adalah peran pengelolaan proyek. Rekayasa sipil terlibat dalam manajemen proyek secara menyeluruh, termasuk perencanaan jangka waktu, anggaran, dan alokasi sumber daya yang efisien. Setelah itu, peran dari sistem rekayasa sipil adalah pembangunan jalan dan jembatan. Salah satu fokus utama rekayasa sipil adalah pembangunan jalan dan jembatan. Hal ini mendukung konektivitas antar wilayah, mobilitas masyarakat, dan distribusi barang. Peran infrastruktur sipil yang ketujuh adalah
pengembangan transportasi publik. Sistem rekayasa sipil terlibat dalam perencanaan pembangunan sistem transportasi publik, seperti kereta api, bus rapid transit, dan sistem mikro untuk meningkatkan aksesibilitas kota dan daerah sekitarnya. Selanjutnya adalah infrastruktur air bersih dan sanitasi. Rekayasa sipil memainkan peran penting dalam pengembangan sistem air bersih dan sanitasi. Hal ini mendukung kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit. Yang kesembilan, pembangunan lapangan terbang dan pelabuhan. Sistem rekayasa sipil juga berperan untuk mendukung konektivitas global. Rekayasa sipil terlibat dalam pembangunan lapangan terbang, pelabuhan untuk transportasi udara dan laut. Yang ke-10, bendungan dan pengelolaan air. Sistem rekayasa sipil mencakup perancangan dan konstruksi bendungan untuk pengelolaan air, termasuk penyediaan air, irigasi, dan pembangkit listrik tenaga air. Yang ke-11, pengelolaan lingkungan. Dalam pengembangan infrastruktur, rekayasa sipil memperhatikan dampak lingkungan. Ini melibatkan pemantauan dan mitigasi dampak negatif, serta menerapkan solusi yang berkelanjutan. Yang ke-12, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur. Rekayasa sipil juga terlibat dalam pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur yang sudah ada untuk memastikan kelangsungan fungsi dan keamanan dari infrastruktur tersebut. Yang ke-12, keselamatan konstruksi. Keamanan dan keselamatan konstruksi adalah prioritas dalam sistem rekayasa sipil. Sistem ini merancang infrastruktur dan mempertimbangkan faktor-faktor keselamatan bagi pengguna dan pekerja konstruksi. Selanjutnya adalah inovasi teknologi. Sistem rekayasa sipil terus mengintegrasikan inovasi teknologi seperti BIM atau Building Information Modeling dan teknologi drone untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam perencanaan dan konstruksi. Yang terakhir adalah kolaborasi multidisiplin. Rekayasa sipil bekerja sama dengan profesi lain seperti arsitek, ahli lingkungan, dan ahli hukum dalam suatu proyek untuk memastikan pendekatan yang terintegrasi dan holistik. Nah, melalui peran-peran tersebut, sistem rekayasa sipil memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan infrastruktur yang kokoh, efisien, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setelah tadi kita membahas peran sistem rekayasa sipil, sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi sistem rekayasa sipil dengan membahas pentingnya perencanaan dalam sistem rekayasa sipil. Jadi, saat kita membahas sistem rekayasa sipil, pastinya tidak akan lari dari pembahasan mengenai perencanaan. Terus, perencanaan ini apa pentingnya dalam sistem rekayasa sipil? Perencanaan memiliki peran sangat penting dalam sistem rekayasa sipil dan merupakan tahap awal yang menentukan keberhasilan suatu proyek. Jadi, maksudnya itu, perencanaan adalah hal yang paling utama dan paling awal yang akan kita tentukan dalam sebuah sistem rekayasa sipil. Untuk lebih jelasnya, pentingnya perencanaan ini akan dijelaskan poin per poin, yaitu dari yang pertama, pentingnya perencanaan adalah agar dapat menentukan tujuan dan kebutuhan. Perencanaan dalam sistem rekayasa sipil membantu dalam menentukan tujuan akhir dari proyek rekayasa sipil dan mengidentifikasi kebutuhan yang harus dipenuhi. Ini melibatkan pengumpulan informasi yang komprehensif tentang lokasi, lingkungan sekitar,
dan kebutuhan pengguna. Yang kedua, yaitu optimasi sumber daya. Perencanaan memungkinkan optimalisasi penggunaan sumber daya yang terbatas, termasuk anggaran, tenaga kerja, dan bahan material. Dengan merencanakan secara cermat, proyek dapat dijalankan dengan efisiensi maksimal. Yang ketiga, yaitu analisis risiko dan mitigasi. Dalam tahap perencanaan, identifikasi risiko dan penyebab potensial kegagalan proyek dapat dilakukan. Langkah-langkah mitigasi dan strategi keamanan dapat dirancang untuk mengatasi risiko ini sejak awal. Yang keempat adalah penetapan waktu pelaksanaan. Perencanaan membantu dalam menetapkan jangka waktu pelaksanaan proyek dengan memperhitungkan segala sesuatu, mulai dari desain hingga konstruksi. Penjadwalan yang baik dapat membantu mencegah keterlambatan dan memastikan penyelesaian proyek tepat waktu. Pemilihan metode dan teknologi yang tepat. Jadi, perencanaan memungkinkan pemilihan metode konstruksi dan teknologi yang paling tepat untuk mencapai tujuan proyek. Hal ini dapat mencakup penggunaan inovasi teknologi terkini yang dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas. Yang keenam, penilaian lingkungan. Dalam proses perencanaan, dampak lingkungan proyek dievaluasi. Ini membantu dalam merancang solusi yang ramah lingkungan dari menerapkan langkah-langkah mitigasi untuk meminimalkan dampak negatif. Yang ketujuh adalah anggaran dan keuangan. Perencanaan melibatkan perhitungan anggaran yang akurat dan alokasi dana yang efisien. Ini penting untuk menghindari kelebihan biaya dan memastikan penggunaan dana yang efektif. Yang kedelapan adalah kepatuhan terhadap regulasi dan standar. Dalam perencanaan, kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri diperhitungkan. Ini mencakup pemahaman dan implementasi persyaratan hukum dan teknis yang berlaku. Yang kesembilan adalah partisipasi pemangku kepentingan. Proses perencanaan juga melibatkan pemangku kepentingan seperti masyarakat lokal, pemerintah setempat, dan pemilik proyek. Partisipasi ini dapat membantu dalam mendapatkan dukungan dan pemahaman yang lebih baik dari segala perspektif yang terlibat. Yang ke-10 adalah menghindari kesalahan dan perubahan yang mahal. Perencanaan yang baik dapat membantu mengidentifikasi potensi kesalahan atau perubahan yang mahal pada tahap awal proyek. Ini meminimalkan risiko perubahan desain dan perubahan yang dapat merugikan secara finansial. Ke-11 adalah peningkatan kualitas hasil akhir. Perencanaan yang matang memastikan bahwa proyek direncanakan dengan cermat, menghasilkan hasil akhir yang lebih berkualitas. Ini mencakup aspek-aspek seperti keamanan struktur, estetika, dan kepuasan pengguna itu sendiri. Yang ke-12 adalah memfasilitasi manajemen proyek. Perencanaan yang baik memberikan dasar bagi manajemen proyek yang efektif. Dengan jadwal yang terinci dan pemahaman yang jelas tentang tujuan proyek, manajemen proyek dapat dijalankan dengan lebih efisien. Jadi tadi adalah alasan mengapa perencanaan itu penting dalam sistem rekayasa sipil. Dari 12 poin yang alasan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan adalah fondasi dari keseluruhan proyek proses rekayasa sipil. Tanpa perencanaan yang baik, proyek mungkin menghadapi tantangan yang tidak terduga, keterlambatan, dan biaya tambahan. Oleh karena itu, investasi waktu dan upaya pada tahap perencanaan merupakan langkah yang sangat penting dan menguntungkan dalam pengembangan infrastruktur. Baik, setelah tadi kita membahas soal perencanaan dalam sistem rekayasa sipil, selanjutnya kita akan membahas hal yang tidak kalah penting, yaitu teknik perencanaan struktur dalam sistem rekayasa sipil.
Jadi, teknik perancangan struktur dalam sistem rekayasa sipil melibatkan proses matang untuk merancang struktur bangunan atau infrastruktur dengan mempertimbangkan kekuatan, stabilitas, dan keamanan. Proses ini melibatkan prinsip-prinsip fisika, ilmu material, dan prinsip rekayasa untuk menciptakan struktur yang efisien dan berdaya tahan. Berikut adalah beberapa aspek utama dari teknik perancangan struktur dalam sistem rekayasa sipil. Yang pertama, pemahaman beban dan tekanan. Desainer struktur harus memahami dengan baik jenis beban yang akan diterima oleh struktur, seperti beban mati atau berat sendiri struktur tersebut, beban hidup atau beban yang dapat berubah, dan beban angin atau gempa yang merupakan beban yang berasal dari alam. Pemahaman ini membantu dalam menentukan ukuran dan jenis material yang diperlukan. Yang kedua adalah penilaian kapasitas material. Desainer harus memahami karakteristik material yang digunakan, seperti beton, baja, kayu, atau bahan lainnya. Ini termasuk sifat-sifat mekanis material, kekuatan, elastisitas, dan deformasi yang dapat terjadi. Yang ketiga adalah analisis struktural. Proses ini melibatkan analisis matematis dan komputer terhadap struktur yang direncanakan. Analisis ini membantu dalam mengevaluasi bagaimana struktur akan merespon terhadap beban yang diterapkan dan menentukan apakah desainnya memenuhi persyaratan keamanan dan kinerja. Keempat adalah pemilihan bentuk dan konfigurasi. Desainer struktur harus memilih bentuk dan konfigurasi struktur yang dapat memberikan kestabilan dan efisiensi struktural. Ini mencakup pemilihan jenis struktur seperti balok, kolom, dinding geser, dan elemen struktur lainnya. Yang kelima, pemilihan metode konstruksi. Desainer juga harus mempertimbangkan metode konstruksi yang akan digunakan. Beberapa struktur dapat dibangun dengan metode pracetak, sementara yang lain mungkin memerlukan metode konstruksi tempat. Keenam adalah perhitungan kekuatan. Desainer harus melakukan perhitungan kekuatan struktur untuk memastikan bahwa semua elemen dapat menahan beban-beban yang diterapkannya tanpa mengalami kegagalan. Ini mencakup perhitungan tegangan, regangan, dan kekuatan geser yang dapat terjadi. Yang ketujuh adalah perencanaan detail. Proses ini melibatkan perencanaan detail dari setiap elemen struktur, termasuk pengaturan tulangan untuk beton atau pemilihan profil dan dimensi untuk baja. Semua detail ini harus sesuai dengan persyaratan desain dan peraturan yang berlaku. Yang kedelapan adalah analisis dinamis. Untuk struktur tertentu seperti jembatan atau menara tinggi, analisis dinamis dapat diperlukan untuk memahami respons struktur terhadap guncangan atau getaran, seperti yang terjadi pada gempa bumi atau angin kencang. Kesembilan adalah simulasi komputer dan pemodelan 3D. Pemodelan komputer dan simulasi memungkinkan desainer untuk memvisualisasikan dan menguji desain secara virtual sebelum implementasi fisik. Ini membantu dalam mengidentifikasi potensi masalah dan memperbaikinya sejak dini. Yang ke-10 adalah evaluasi terhadap kode dan standar. Desainer struktur harus memastikan bahwa semua perencanaan dan perhitungan sesuai dengan kode bangunan dan standar teknis yang berlaku di wilayah atau negara yang bersangkutan. Yang ke-11 ada perencanaan sistem fondasi. Seorang desainer struktur juga harus merencanakan sistem fondasi yang sesuai untuk menopang struktur. Fondasi harus mampu menyalurkan beban dan struktur ke tanah dengan aman dan efisien. Ke-12 adalah aspek keberlanjutan. Dalam desain struktur modern,
Aspek keberlanjutan juga harus dipertimbangkan, seperti pemilihan material ramah lingkungan dan desain yang meminimalkan dampak lingkungan. Terakhir adalah konsiderasi biaya. Desainer juga harus mempertimbangkan aspek biaya dari desain struktur. Ini termasuk pemilihan material yang terjangkau dan metode konstruksi yang efisien. Dari poin-poin di atas dapat kita simpulkan bahwa teknik perencanaan struktur ini melibatkan kolaborasi antara insinyur struktur, ahli matematika, dan pemangku kepentingan lainnya. Dan melakukan perencanaan struktur yang cermat dan memperhitungkan semua faktor yang relevan, desainer dapat menghasilkan struktur yang aman, efisien, dan sesuai dengan tujuan proyek tersebut. Setelah tadi kita membahas soal teknik konstruksi, maka tak lengkap rasanya jika kita tidak membahas material konstruksi. Jadi, material konstruksi adalah komponen kunci dalam sistem rekayasa sipil yang memainkan peran penting dalam merancang dan membangun struktur yang kuat, aman, dan tahan lama. Pemilihan material yang tepat sangat mempengaruhi performa dan keberlanjutan suatu proyek rekayasa sipil. Agar lebih mudah dipahami, baik saya akan jelaskan contoh-contoh material konstruksi dalam sistem rekayasa sipil. Yang pertama yaitu beton. Beton adalah salah satu material konstruksi paling umum yang digunakan dalam sistem rekayasa sipil. Beton terbuat dari campuran semen, air, agregat kasar, dan agregat halus. Beton memiliki kekuatan tekan yang tinggi dan tahan terhadap tekanan yang biasa digunakan untuk struktur bangunan, jalan, dan fondasi. Yang kedua adalah baja. Baja adalah material struktural yang kuat dan tahan terhadap tekanan. Baja struktural digunakan dalam pembangunan gedung bertingkat tinggi, jembatan, dan struktur lainnya. Baja tahan karat umumnya digunakan di lingkungan yang rentan terhadap korosi, seperti proyek yang berhubungan dengan air atau cuaca ekstrim. Yang ketiga adalah kayu. Kayu adalah material alami yang sering digunakan dalam konstruksi, terutama untuk bangunan berbahan kayu dan struktur ringan. Kayu memiliki sifat yang ringan, mudah diolah, dan dapat dipecahkan. Namun perlu perhatian khusus terhadap perlindungan terhadap serangan rayap dan korosi. Yang keempat adalah aspal. Aspal adalah batuan atau material yang digunakan untuk konstruksi jalan, landasan pacu bandara, dan atap. Ini dikenal karena kekuatan tahan air dan daya tahan yang baik terhadap kondisi cuaca ekstrim. Yang kelima adalah batuan dan batu. Batu dan batuan alami seperti granit, batu pasir, batu kapur digunakan sebagai bahan konstruksi untuk fondasi, dinding penahan, dan struktur lainnya. Mereka menawarkan kekuatan dan kestabilan yang baik. Yang keenam adalah kaca. Kaca digunakan dalam rekayasa sipil untuk jendela, dinding tirai, dan elemen dekoratif. Kaca struktur modern juga dapat menjadi bagian integral dari struktur bangunan, memberikan transparansi dan pencahayaan alami. Yang ketujuh adalah plastik. Plastik, terutama polimer yang diperkuat serat, dapat digunakan sebagai bahan konstruksi alternatif. Plastik sering digunakan dalam proyek infrastruktur seperti pipa saluran air, tangki penyimpanan, dan panel konstruksi. Kedelapan adalah material komposit. Material komposit seperti fiberglass reinforced plastik atau FRP atau reinforced concrete dan fiberglass mesh memberikan kombinasi kekuatan dan ringan. Mereka sering digunakan dalam konstruksi kapal, jembatan, dan struktur lainnya. Yang kesembilan adalah material ramah lingkungan. Dengan meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan, material konstruksi ramah lingkungan seperti bambu, daur ulang beton,
dan bahan daur ulang lainnya semakin banyak digunakan untuk mengurangi dampak lingkungan. Yang ke-10 adalah material khusus untuk fondasi. Pada pembangunan fondasi, material seperti yang tiang pancang, grout, dan tanah penguat diperlukan untuk memberikan kestabilan struktur di tanah yang mungkin tidak cukup kuat. Ke-11 adalah batu bata dan batako. Batu bata dan batako digunakan untuk konstruksi dinding dan struktur non-konstruktural. Mereka memiliki sifat thermal yang baik dan memberikan isolasi suara yang baik. Setelah penjelasan bahan-bahan konstruksi tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilihan material konstruksi harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kekuatan, kestabilan, ketahanan terhadap cuaca, ketahanan terhadap korosi, dan faktor keberlanjutan. Teknik perencanaan struktur juga harus memperhitungkan karakteristik material tersebut untuk memastikan keberhasilan proyek rekayasa sipil. Dengan memahami properti dan aplikasi berbagai material konstruksi, insinyur sipil dapat membuat keputusan yang bijaksana dan optimal dalam merancang dan membangun struktur. Baik, setelah pembahasan material konstruksi tadi, kita lanjutkan ke pembahasan mengenai aspek berkelanjutan dalam sistem rekayasa sipil. Jadi, aspek berkelanjutan dalam sistem rekayasa sipil mencakup upaya untuk merancang, membangun, dan mengelola infrastruktur dengan memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip berkelanjutan ini bertujuan untuk meminimalkan jejak ekologis, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan menciptakan infrastruktur yang bertahan lama. Dalam aspek berkelanjutan sistem rekayasa sipil, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, yaitu desain ramah lingkungan, energi efisien, dan lokasi yang bijaksana, edukasi dan kesadaran, pemilihan dan pembaruan yang berkelanjutan, peran dan ikut serta masyarakat dalam pembangunan, serta analisis mengenai dampak sosial dan ekonomi. Melalui penerapan aspek berkelanjutan dan sistem rekayasa sipil, diharapkan dapat diciptakan infrastruktur yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga melindungi dan meningkatkan kualitas hidup generasi mendatang. Ini melibatkan tanggung jawab yang besar bagi para insinyur sipil untuk menggabungkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap tahap proyek yang mereka tangani. Setelah pembahasan yang panjang tadi, sekarang kita akan membahas bagian terakhir, sekaligus yang menurut saya paling krusial, yaitu mengenai manajemen proyek. Jadi, manajemen proyek dalam sistem rekayasa sipil merupakan disiplin yang penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur diselesaikan dengan sukses, tepat, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Proyek-proyek rekayasa sipil cenderung melibatkan skala besar, berbagai jenis pekerjaan, dan banyak pihak yang terlibat. Oleh karena itu, manajemen proyek memiliki peran sentral dalam mengordinasikan seluruh aspek proyek. Berikut akan saya jelaskan beberapa aspek penting dalam manajemen proyek sistem rekayasa sipil. Yang pertama adalah perencanaan proyek. Jadi, pada tahap perencanaan proyek melibatkan identifikasi tujuan, lingkup, dan batasan proyek. Rencana proyek mencakup jadwal waktu, alokasi sumber daya, dan anggaran biaya yang diperlukan. Setelah perencanaan proyek, melangkah ke tahap kedua, yaitu penentuan lingkup proyek. Manajemen proyek rekayasa sipil memerlukan penentuan dan pemahaman yang jelas tentang lingkup proyek. Ini mencakup identifikasi pekerjaan yang harus diselesaikan,
target pencapaian, dan hasil akhir yang diharapkan. Yang ketiga adalah penjadwalan dan pengendalian waktu. Penjadwalan proyek adalah aspek kunci dalam manajemen waktu. Penentuan durasi tugas, menentukan jalur kritis, dan pemantauan proyek-proyek membantu memastikan bahwa proyek selesai tepat waktu dan efisien. Yang keempat adalah manajemen sumber daya. Manajemen proyek melibatkan alokasi sumber daya dengan bijaksana, termasuk tenaga kerja, peralatan, dan material. Koordinasi yang baik antara tim proyek adalah kunci untuk memastikan penggunaan sumber daya secara efisien. Yang kelima adalah manajemen biaya. Pengelolaan biaya melibatkan pemantauan dan pengendalian anggaran proyek. Perubahan lingkup atau perubahan kondisi proyek dapat mempengaruhi biaya, dan manajer proyek harus dapat mengelola perubahan ini dengan efisien. Yang keenam adalah manajemen risiko. Identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko adalah bagian penting dari manajemen proyek. Manajer proyek rekayasa sipil harus mampu mengidentifikasi potensi risiko, mengembangkan strategi untuk mengatasi risiko tersebut, dan merespon dengan cepat jika risiko tersebut terjadi. Yang ketujuh adalah komunikasi tim proyek. Manajemen proyek melibatkan komunikasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat dalam proyek. Hal ini mencakup pertemuan rutin, laporan progres, dan komunikasi yang jelas tentang perubahan arah proyek. Kedelapan adalah manajemen kontrak. Jika proyek melibatkan pihak ketiga atau kontraktor, manajemen proyek menjadi aspek krusial. Ini mencakup pembuatan, negosiasi, dan pemantauan kontrak untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan memenuhi kewajiban mereka. Kesembilan adalah pengendalian kualitas. Manajemen proyek harus memastikan bahwa semua pekerjaan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Ini mencakup pengendalian kualitas bahan, pengawasan konstruksi, dan penerapan praktik terbaik dalam rekayasa sipil. Yang ke-10 adalah pemeliharaan hubungan stakeholder. Manajemen proyek harus dapat membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan semua pihak yang terlibat, termasuk pemilik proyek, pihak pemerintah, masyarakat lokal, dan kontraktor. Yang ke-11 adalah evaluasi dan pelaporan kinerja. Manajer proyek perlu secara teratur mengevaluasi progres proyek dan memberikan laporan kinerja kepada semua pihak terkait. Hal ini membantu dalam mendeteksi masalah atau keterlambatan sejak dini. Yang ke-12, pengelolaan dokumentasi. Manajemen proyek mencakup pengelolaan dokumen proyek seperti perizinan dan dokumentasi teknis. Pengarsipan dari pemeliharaan catatan yang baik membantu dalam memfasilitasi audit dan penelusuran informasi. Dari beberapa poin yang telah saya jelaskan tadi, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa dalam manajemen proyek, sistem rekayasa sipil memerlukan keterampilan kepemimpinan, pengetahuan teknis, dan kemampuan berkomunikasi yang baik. Keberhasilan proyek bergantung pada kemampuan manajer proyek untuk mengelola berbagai aspek dengan efisien dan efektif, serta untuk mengantisipasi tantangan yang mungkin muncul selama siklus hidup proyek. Demikian tadi video penjelasan dari saya.